Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Henry Crowin, asal Jawa Timur. Sebuah kisah yang berjudul Tragedi di Kampung Maling. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Matahari bersinar begitu terik, udara terasa panas dan kering di ujung jalan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan berwajah yang dipenuhi kerutan melangkah perlahan memasuki kampung maling yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Julukan kampung maling bukan datang begitu saja. Sudah menjadi rahasia umum jika kebanyakan warga di kampung maling berprofesi sebagai garong, begal, copet, dan lain sebagainya. Namun tidak ada koruptor di kampung ini, sebab sudah menjadi peraturan tidak tertulis, dilarang saling mencuri di antara mereka. Jangan samakan kami dengan negara ini, begitulah lelucon yang beredar di antara mereka. Namun manusia tetaplah manusia. Pria tua itu bernama Karto, seorang pemulung yang datang dari desa sebelah. Dia membawa serta sebuah karung besar yang berisikan barang-barang bekas yang ia kumpulkan di sepanjang jalan. Karto datang ke kampung maling dengan harapan bisa mendapatkan rezeki lebih banyak untuk bisa menghidupi cucunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang. Sebab anaknya sudah tidak lagi peduli terhadapnya. Kampung maling tampak sunyi dan sepi. Tidak ada aktivitas yang berarti terlihat di sepanjang jalan. Rumah-rumah yang berjajar di pinggir jalan tampak jauh lebih mewah daripada rumah-rumah dari desa lainnya. Karto berjalan hati-hati. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kampung ini. Saat itu Karto melewati sebuah gang kecil. Dia melihat beberapa orang laki-laki sedang berkumpul di depan sebuah pos ronda. Mereka terlihat sedang berbicara dengan suara pelan. Sesekali mereka melirik ke arah Karto dengan tatapan curiga. Karto mulai merasa tidak nyaman. Ia lalu mempercepat langkahnya untuk menjauhi tempat tersebut. "Hei, orang asing!" Tiba-tiba seorang laki-laki berteriak dari arah belakang Karto. Karto menoleh dan melihat seorang pria berbadan tegap dengan tato di lengannya sedang berjalan ke arahnya. "Hei, kamu siapa? Dari mana?" tanya pria itu dengan suara kasar. "Ah, saya Karto. Saya hanya seorang pemulung. Dan saya dari desa sebelah," jawab Karto dengan gugup. "Pemulung? Jangan-jangan kamu mau mencuri ya?" duduk pria itu dengan tatapan tajam. "Bukan, saya bukan pencuri. Saya hanya mencari rezeki di sini," bantah lelaki tua itu. Jangan banyak bicara. Ayo ikut kepala desa." Pria itu lalu menarik tangan Karto dengan paksa dan membawanya ke sebuah bangunan yang terlihat tidak layak disebut sebagai balai desa. Di dalam balai desa yang pengap sudah ada beberapa orang, semua menatap Karto dengan tatapan tidak bersahabat. Karto merasa semakin takut. Dia tidak tahu apa yang menjadi dan yang terjadi kepadanya. Karto berdiri dengan gemetar di hadapan Joko, kepala preman di kampung maling, dan belasan pasang mata yang menatapnya dengan curiga. Dia seperti seekor hewan buruan yang siap diterkam oleh kawanan serigala. "Kamu pasti sudah sering kan dengar tentang maling kan?" Joko memulai pertanyaannya dengan suara yang lantang. "Ada satu hal yang paling penting di kampung ini, yaitu jangan pernah macam-macam di desa kami." Karto menggeleng. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berada di dalam masalah besar. Dia hanya bisa pasrah dengan berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkannya. "Nah, sekarang kita punya tamu dari desa lain," lanjut Joko sambil menunjuk ke arah Karto dengan dagunya. "Katanya cuma pemulung, tapi siapa tahu dia punya niatan lain." Joko berjalan mendekat ke arah Karto. Ia menatap dengan tatapan tajam dan penuh rasa curiga. Pemulung, kamu datang ke kampung maling ini mau apa, ha?" tanyanya dengan suara kasar. Saya cuma mau cari rezeki, Tuan," jawab Karto dengan suara bergetar. "Saya tidak punya niat buruk sedikit pun." Jangan banyak bicara kamu. Kamu pikir saya bodoh, ha? Saya tidak akan percaya begitu saja dengan omonganmu.
Tiba-tiba salah satu anak buah Joko berteriak, "Tadi saya lihat dia tuh masuk ke rumah Pak Bardi." "Benar, saya juga lihat," timpal anak buah yang lainnya. Karto terkejut, dia tidak pernah masuk ke dalam rumah Pak Bardi. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah masuk ke rumah siapapun," kata Karto membela diri. "Sudah, kamu itu jangan ngelak lagi, ha? Kalian semua sudah dengar sendiri kan? Dia ini sudah ketahuan masuk ke rumah Pak Bardi. Pasti dia sudah mencuri di sana," bentak Joko. "Tidak, Pak, saya tidak mencuri dan saya bukan pencuri," bantah Karto dengan suara lantang. Namun tidak ada yang mempercayai Karto. Warga desa pun sudah terhasut oleh komplotan Joko yang menjadikan Karto sebagai kambing hitam atas kasus pencurian ini. "Oke, kalau begitu mari kita buktikan," kata salah satu staf desa. "Ayo kita geledah saja karung bawaannya. Pasti kita akan menemukan barang curian di dalamnya." Beberapa warga langsung merampas karung yang dibawa oleh Karto. Mereka mulai menggeledah karung itu dengan kasar, mencari-cari barang bukti yang bisa memberatkan Karto. Namun mereka tidak menemukan apa-apa karena berisi barang-barang bekas yang biasa Karto kumpulkan. "Bagaimana ini? Gak ada apa-apa," kata staf desa bingung. "Apa jangan-jangan dia menyembunyikan barang curiannya di tempat lain?" jawab salah satu anak buah Joko. "Kalau begitu kita harus cari sampai dapat," kata Joko dengan penuh amarah. "Kita tidak boleh membiarkan pencuri ini lolos begitu saja, Karto." Lalu kemudian digiring keluar dari balai desa. Kedua tangannya dipegang erat oleh anak buah Joko. Warga desa yang marah berkerumun. Di sekeliling mereka, tatapan mereka penuh dengan kebencian dan kemarahan. Karto hanya bisa pasrah lalu mengikuti mereka. Dia tahu bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Warga desa sudah terlanjur percaya bahwa dia adalah seorang pencuri. Tiba-tiba saja sebuah sepeda motor memasuki halaman balai desa. Motor itu berhenti lalu diparkirkan di samping balai desa. Bardi turun dari kendaraannya. Wajahnya terlihat kesal. "Istri saya barusan kehilangan kalung emasnya," kata anak saya. "Tadi ada orang masuk ke dalam rumah, tapi anak saya tidak bisa melihat pelakunya dengan jelas," lapor Bardi. "Lah, ini dia pelakunya," tunjuk Joko. Mana barangnya? Mana barang curiannya?" tanya Bardi. "Tenang saja, kalau kamu sudah tunjukkan dan kembalikan, nanti saya maafkan perbuatan kamu." Bardi menatap tajam ke arah Karto. "Demi Tuhan, saya tidak mencuri," jawab Karto, melirik Joko dengan wajah bengisnya. Langsung memerintahkan warga untuk mencari-cari di sekitaran tempat Karto pertama kali terlihat. Mereka mulai menggeledah setiap sudut dan celah, berharap bisa menemukan barang bukti yang bisa memberatkan Karto. Namun setelah beberapa saat mencari, mereka tidak menemukan apa-apa. Kalian semua sudah cari dengan benar?" tanya Joko dengan suara lantang. "Sudah, tapi kami tidak menemukan apa-apa," kata salah satu warga. "Apa jangan-jangan bukan dia pencurinya ya? Kata siapa lagi kalau bukan dia? Kalau begitu kita harus terus interogasi dia," kata Joko sambil menuju ke arah Karto. Joko dan anak buahnya membawa Karto ke sebuah tempat yang sepi jauh dari keramaian. Di sana mereka mulai menginterogasi Karto dengan kasar. Kalau kamu mau selamat, mengaku saja kamu itu sudah mencuri atau kamu mau mati," bentak Joko sambil menampar wajah Karto. Karto meringis kesakitan. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak mencuri. Saya tidak tahu apa-apa tentang barang curian itu." "Hah, bohong," bentak Joko. "Kamu pikir saya bodoh, ha? Saya itu tidak akan percaya begitu saja dengan omongan kamu." Joko terus saja menginterogasi Karto dengan kasar. Dia tidak peduli meskipun Karto sudah tua dan lemah. Anak buahnya juga ikut-ikutan menyiksa Karto. Mereka menendang, memukulnya tanpa ampun. Karto sudah tidak berdaya. Dia hanya bisa pasrah menerima perlakuan kasar dari anak buah Joko. Dia tidak tahu lagi bagaimana cara membuktikan diri bahwa ia tidak bersalah.
Ampun, saya benar-benar tidak mencuri, ucap Karto dengan suara lemah. Setahu saya warga kampung malinglah yang suka mencuri. Kurang ajar kamu. Joko langsung menendang wajah Karto yang terbaring lemah di tanah. Joko dan anak buahnya tidak peduli dengan rintihan Karto. Tanpa belas kasihan, mereka terus saja mengeroyok Karto. Mereka memukul, menendang, dan menginjak-injak tubuh Karto hingga ia tidak sadarkan diri. Mereka lalu menyeretnya ke balai desa. Ayo, sadarkan dia, perintah Joko. Anak buah Joko pun kemudian mengambil air dalam ember dan menyiramnya ke tubuh Karto. Karto menggeliat lemah. Tadi itu dia sempat mengaku dan mengatakan di mana dia menyembunyikan barang curiannya, seru Joko. Bakar pencuri di kampung maling adalah penghinaan terhadap kita, seru salah satu anak buah Joko. Salah satu anak buah Joko berlari ke seberang jalan, tepat di mana sebuah warung menjajakan bensin eceran. Dia mengambil beberapa botol lalu langsung menyiramkannya pada tubuh Karto. Joko menyulut api dan tubuh Karto terbakar dengan hebat. Warga berteriak kegirangan. Mereka bertepuk tangan meloncat-loncat seakan nyawa manusia ini tidak ada harganya lagi. Beberapa jam kemudian polisi pun datang ke TKP. Dengan tergesa-gesa Joko menghampiri anak buahnya yang sedang berkumpul di pasar. Di pinggiran desa wajahnya tegak, matanya menyiratkan kepanikan. Mana kalungnya? Tanya Joko. Tenang bos, sudah kami sembunyikan di tempat yang aman, jawab anak buahnya. Ayo cepat, masukkan ke karung pemulung itu, perintah Joko. Loh, buat apa bos? Kan masa sudah menghakiminya dan membakarnya hidup-hidup, timpal anak buahnya Joko menyeringai kesal. Ya justru itu masalahnya, jawabnya lagi. Kita itu harus memastikan bahwa Karto itu benar-benar bersalah. Kita harus membuat kalung emas itu ditemukan di antara barang-barang miliknya. Joko kemudian menjelaskan rencananya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari karung milik Karto. Karung yang tadi dibawanya saat pemulung. Mereka harus menemukan karung itu sebelum polisi melakukan penyelidikan. Setelah kalian menemukan karungnya, kalian harus memasukkan kalung emas itu ke dalamnya. Pastikan kalung itu terlihat jelas, seolah-olah Karto menyembunyikannya di sana. Anak buah Joko mulai mengangguk mengerti. Mereka segera berpencar untuk mencari karung milik Karto. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menemukannya. Dengan hati-hati mereka membuka karung itu dan memasukkan kalung emas curian itu ke dalamnya. Mereka memastikan bahwa kalung itu terlihat mencolok di antara tumpukan sampah dan barang-barang bekas. Setelah selesai, mereka lalu meninggalkan balai desa itu dengan perasaan puas. Mereka yakin bahwa dengan ditemukannya kalung emas di karung milik Karto, polisi akan percaya bahwa Karto adalah pencurinya. Karto si pemulung yang sudah tewas itu kini benar-benar menjadi tersangka dalam kasus pencurian ini. Kisah hidup Karto memang selalu buruk, bahkan di akhir hidupnya juga buruk. Seakan hidup Karto ditakdirkan menjadi manusia terkutuk. 7 tahun yang lalu di momen yang seharusnya membahagiakan buat Karto, anaknya justru melarang Karto untuk datang ke pesta pernikahannya. Aku mau menikah dan bapak tidak usah datang, ucap Sarah sinis. Kenapa bapak tidak boleh datang? Tanya Karto lembut. Iya, bapakku sudah mengaku sebagai anak yatim. Sarah tidak ingin calon suaminya itu tahu bahwa ia adalah seorang anak pemulung. Dia terpaksa berbohong tentang asal-usulnya sejak pertama kali ia menjalin hubungan. Sarah sebenarnya bukan anak kandung dari Karto. Sarah sebenarnya tidak lebih daripada seorang anak yang tidak diharapkan kelahirannya. Karto menemukan Sarah di tong sampah ketika ia memulung di pagi-pagi buta. Karto kemudian merawat dan membesarkan Sarah seorang diri 1 tahun setelah pernikahan di sebuah rumah sakit yang tenang. Sarah akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Andra. Namun kebahagiaan Sarah dan suaminya tidak berlangsung lama. Dokter memberitahu bahwa Andra diagnosis menderita cacat mental dan juga fisik. Budi suaminya tidak bisa menerima kenyataan, menjadi dingin dan mulai menjauhi Sarah setelah Andra
Dia merasa malu dan juga merasa marah. Dia juga menyalahkan Sarah atas kondisi anak mereka. Suatu malam Budi memberi Sarah pilihan yang sulit. Jika Sarah tidak membuang anak itu, maka mereka akan bercerai. Keluargaku adalah keluarga terpandang. Aku tidak mungkin punya anak seperti ini, ucap Budi. Kala itu hati Sarah benar-benar hancur mendengar kata-kata suaminya. Dia sangat mencintai Andra dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Namun dia juga tidak ingin kehilangan Budi yang telah mengubah hidup Sarah. Sudah terlalu nyaman dengan kehidupan bergelimbangan harta. Baik mas, terserah kamu. Aku ikut keputusan kamu saja, ucap Sarah dengan terbata. Hati Sarah membuat keputusan yang sangat sulit. Dia memilih untuk tetap hidup bersama suaminya. Tetapi ia juga tidak bisa membuang Andra begitu saja. Sarah kemudian mendatangi ayahnya, seorang pemulung tua yang tinggal di sebuah desa. Dia meminta ayahnya untuk merawat Andra sementara waktu sampai dengan ia menemukan cara untuk bisa mengatasi situasi itu. Gubuk Pak Karto tidak benar-benar dekat dengan desa sebab posisinya lebih dekat dengan hutan. Meski wilayahnya masih masuk dalam desa itu, tapi warga terlalu jarang bersentuhan dengan tempat itu. Sarah datang ke gubuk bapaknya dengan keangkuhan luar biasa. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Nih, cucu kamu ini urus bayi ini, ucap Sarah tanpa mau melihat wajah ayahnya sedikit pun. Bukannya Bapak tidak mau kalau harus mengurus bayi. Bapak memang tidak bisa. Bapak tidak bisa bekerja, ucap Karto dengan napas yang berat. Maksud Bapak gimana? Jadi aku harus buang dia gitu? Tanya Sarah sini. Yo wis, biar Bapak yang ngurus. Kamu urus suami kamu saja, ucap Karto sembari berpaling demi menyembunyikan kesedihannya. Ya sudah, saya pamit. Ingat ya, ini rahasia. Gak boleh satu orang pun yang tahu kalau ini anaknya saya. Iya, cepat pergi dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, usir Karto. Pertama kalinya Karto kehilangan sisi lembutnya. Oke, Sarah pun pergi meninggalkan rumah itu tanpa mengucapkan salam dan bersalaman dengan sang ayah. Karto menatap bayi itu sambil menangis. Bayangan ketika ia menemukan Sarah di tong sampah kembali mengusik pikirannya. Karto menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah gagal mendidik Sarah. Dulu Sarah dibuang orang tuanya dan sekarang Sarah yang membuang anaknya. Karto kembali bersiap. Sudah berjam-jam Andra menangis, belum ada tanda-tanda berhenti. Karto merasa hatinya begitu sakit. Di saat bersamaan, Karto merasakan cinta luar biasa terhadap cucunya itu. Kakek akan membawamu kemanapun kakek pergi, gumam kakek lirih. Sarah merahasiakan keberadaan Andra dari suaminya. Ia mengatakan kepada Budi bahwa Andra telah meninggal dunia dan Budi pun percaya. Sarah merasa takut karena telah berbohong kepada suaminya. Tetapi ia sama sekali tidak merasa berdosa karena telah menelantarkan anaknya. Di gubuk kecil yang reot itu, Andra, anak spesial berkebutuhan khusus, tinggal bersama Karto, anak yang tidak bisa berbicara dan berjalan itu. Kini sudah berusia 6 tahun. Kakeknya hanya bekerja sebagai pemulung untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi Karto harus pergi bekerja untuk mencari nafkah, meninggalkan cucunya sendirian di rumah. Gubuk tempat tinggal jauh dari kata layak. Di setiap sudut gubuk itu dipenuhi barang-barang bekas yang juga berfungsi sebagai sarang nyamuk. Bau tidak sedap tercium menyengat, atap-atap banyak yang bocor. Dan ketika hujan turun, lantai yang terbuat dari tanah itu menjadi becek. Anak itu duduk di atas ranjang menatap kosong ke arah pintu, perutnya keroncongan. Dia lapar, kakeknya sudah pergi sejak pagi dan ia tidak tahu kapan akan kembali. Dia tidak bisa berbicara untuk mengatakan bahwa ia lapar dan ia juga tidak bisa berjalan untuk mencari makanan. Waktu berlalu terasa sangat lambat. Anak itu menatap ke arah pintu, berharap sang kakek segera pulang. Ia membayangkan betapa senangnya jika kakeknya datang dan membawa makanan. Dia akan makan dengan lahap dan perutnya yang lapar akan terisi penuh. Waktu terus berjalan, tapi kakinya belum juga datang. Anak itu semakin lapar
dan juga lemas. Dia mulai menangis, air matanya mengalir membasahi pipi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menunggu dan berharap malam itu. Kampung Maling terasa sunyi dan mencekam. Warga kampung masih memikirkan kejadian sore tadi. Sato si pemulung tua dihakimi masa hingga tewas mengenaskan. Firasat aneh menghantui warga kampung Maling. Sebuah perasaan tidak nyaman terus terasa seperti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada mereka. Bayangan Karto terus terbayang di pelupuk mata warga, bahkan di tengah aktivitas mereka. Bisik-bisik tentang firasat buruk mulai terdengar dari mulut ke mulut. "Kok aku ngerasa gak enak ya?" ujar seorang warga dengan suara bergetar. "Iya, aku justru ngerasa kayak ada yang ngawasin kita," timpal warga lainnya. Di setiap sudut kampung terasa dipenuhi aura mistis. Warga menjadi gelisah, aktivitas mereka terganggu. Mereka dihantui rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. "Dulu warga kita selalu dihakimi masa saat mencuri, tapi kali ini kita sendiri yang menghakimi pencuri," ujar seorang warga dengan nada menyesal. "Iya, ternyata begini ya rasanya," timpal warga lainnya. "Aku takut firasat buruk ini akan menjadi kenyataan," sahut seorang warga dengan wajah pucat. Warga kampung Maling terus terbawa perasaan bersalah dan juga ketakutan. Mereka terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tidak berujung. Firasat buruk tentang balas dendam terus saja menghantui mereka, membuat hidup mereka terasa seperti di neraka. Hari berganti hari, bau gosong yang menyengat tidak pernah hilang sejak kejadian tragis itu. Kini semakin kuat dan menyesakan bau. Bau itu tidak hanya tercium di sekitaran tempat Karto dibakar, tetapi juga mulai menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah warga dan menghantui setiap sudut jalan. Malam-malam semakin mencekam. Warga desa tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka terkurung di dalam ketakutan, dipenuhi bayangan Karto. Setiap suara langkah kaki atau gesekan ranting di luar jendela membuat mereka terkejut dan ketakutan. Bau gosong itu semakin lama semakin aneh. Kadang-kadang tercium seperti daging terbakar, kadang-kadang seperti rambut hangus, dan kadang-kadang seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bau itu seolah hidup, bergerak dan juga mencari mangsa. Seorang warga desa terbangun dari tidurnya. Dia mencium bau gosong di rumahnya yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang terbakar di dalam rumahnya. Ia segera bangun dan mencari sumber bau itu, namun tidak menemukan apapun. Bau itu tidak jelas, tapi sangat mengganggu. "Dari mana datangnya bau ini nih?" gumam Komar. Tiba-tiba saja hawa dingin menyelimuti kamarnya. Suhu ruangan itu turun drastis, membuatnya menggigil kedinginan. Ia menoleh ke sekeliling kamar, matanya terpaku pada sosok bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu semakin lama semakin jelas, menampakkan wujud seorang pria tua dengan luka bakar yang memenuhi sekujur tubuhnya. "Komar," bisik arwah Karto. Suaranya serak menusuk telinga Komar. Komar terkejut bukan main. Dia tidak menyangka arwah Karto akan datang untuk membalas dendam padanya. Dengan cepat ini Komar mencoba untuk berlari, tetapi kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Arwah Karto semakin mendekat, mengulurkan tangan yang dingin ke arah Komar. Komar hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi padanya. "Komar, kau telah membuat kesaksian palsu sehingga aku menderita," ucap Karto dengan suara penuh kebencian. "Dan sekarang giliranmu." Keesokan harinya Komar ditemukan meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, namun wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan sejak saat itu teror arwah semakin menjadi-jadi. Warga desa satu persatu didatangi oleh arwah Karto. Sebelum arwah Karto menampakkan diri, bau gosong selalu tercium di sekitar tempat itu. Warga desa semakin ketakutan karena percaya bahwa arwah Karto telah kembali lagi untuk membalas dendam atas kematiannya yang tidak wajar. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menghentikan semua teror ini.
Andra, cucu dari Karto, tentu saja tidak pernah keluar dari gubuknya. Para tetangga yang rumahnya sangat jauh pun sama sekali tidak curiga atau mencoba memeriksanya. Andra kini terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering dan wajahnya pucat pasi. Andra terlihat sangat lemah, bahkan ia sudah tidak mampu lagi untuk bangun dari tempat tidurnya. Di dekat Andra terdapat sebuah mangkuk kosong. Mangkuk itu adalah tempat biasa Andra meminta makanan pada kakeknya. Namun sudah beberapa hari ini mangkuk itu tidak terisi. Andra tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk dimintai pertolongan. Kondisi Andra semakin memburuk dari hari ke hari. Dia tidak lagi mampu bergerak sama sekali. Andra hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidurnya, menahan rasa sakit dan rasa lapar yang datang. Bersamaan Andra pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dalam dunia yang kejam, dia meninggal dunia karena kelaparan, kekurangan gizi, dan sakit yang parah. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama Andra bertahan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Malam itu kampung maling diselimuti keheningan. Lampu-lampu di rumah warga mulai meredup satu persatu. Penghuni kampung mulai masuk ke dalam rumah tempat mereka mengunci pintu rapat-rapat. Rasa takut dan khawatir menghantui setiap sudut kampung. Di tempat Karto tergeletak tidak bernyawa. Dari situlah arwahnya bangkit. Di setiap malam matanya yang kosong, penuh dendam, menatap sekeliling, mencari wajah-wajah yang telah merenggut nyawanya. Wajah Karto tidak tenang. Ia tidak bisa menerima kematian yang tragis. Dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah membunuhnya dengan kejam. Angin malam berhembus, kejam suara lolongan anjing liar terdengar dari kejauhan. Suasana semakin mencekam, membuat bulu kuduk siapapun meremang. Tiba-tiba saja dari arah balai desa terdengar suara teriakan histeris. Warga kampung maling masih terjaga. Melihat Joko, si kepala preman, berlari keluar dari balai desa dengan wajah pucat pasi. Ada hantu, ada hantu, teriak Joko ketakutan. Warga desa yang mendengar teriakan dari Joko langsung keluar dari rumah mereka. Mereka melihat Joko menunjuk-nunjuk ke arah balai desa. Di sana, hantunya ada di sana, kata Joko dengan suara bergetar. Warga desa yang penasaran mencoba mendekati balai desa dan mereka melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan balai desa. Bayangan itu terlihat seperti seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Wah, itu pasti hantunya Karto, kata seorang warga desa dengan ketakutan. Ya, benar, pasti dia mau balas dendam, timpal warga yang lain. Warga desa yang ketakutan langsung berlarian kembali ke rumah mereka, mengunci pintu rapat-rapat dan bersembunyi di dalam rumah. Tubuh mereka bergetar lebih hebat. Joko yang masih berada di luar tidak berani bergerak. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba Joko merasa ada sentuhan dingin di pundaknya. Dia menoleh dan dia melihat arwah Karto berdiri tepat di belakangnya. Mata arwah Karto menatap Joko dengan tajam, penuh amarah dan dendam. Joko tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah menerima pembalasan dari arwah Karto. Ampun, ampun, maafkan saya. Joko merengek di depan sosok Karto yang mengerikan. Arwah Karto kemudian mengangkat tangannya, lalu mencekik leher Joko dengan kuat. Joko berusaha melepaskan cekikan itu, tapi ia tidak berdaya. Napas Joko semakin lama semakin sesak. Ia sulit bernapas. Tubuh Joko terangkat, kakinya menendang-nendang udara. Beberapa saat kemudian, tubuh Joko dihempaskan ke tanah. Arwah Karto kemudian menghilang, meninggalkan Joko yang sudah tidak bernyawa. Kematian dari Joko, kepala preman kampung maling, membuat warga desa semakin ketakutan. Mereka tahu bahwa arwah Karto tidak akan berhenti membalas dendam sampai semua orang yang terlibat dalam pengeroyokan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sejak saat itu, suasana di kampung maling berubah menjadi mencekam. Warga desa tidak berani keluar rumah pada malam hari. Mereka takut bertemu dengan arwah Karto yang gentayangan. Beberapa hari setelah kematian Joko, seorang warga desa yang bernama Bardi ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Bardi adalah pemilik kalung emas yang hilang dan juga salah satu orang yang ikut mengeroyok Karto.
Ia ditemukan tewas dengan luka cekikan di lehernya, sama seperti Joko. Kematian Bardi semakin menambah ketakutan warga desa. "Wah, gak bisa begini terus ini. Kita harus melakukan sesuatu," kata seorang warga desa dengan panik. "Kalau tidak, maka kita semua akan mati." "Iya, tapi apa yang bisa kita lakukan?" timpal warga yang lain. "Kita kan gak tahu gimana caranya menghentikan arwah Karto." Warga desa pada akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Mereka berharap dukun itu bisa membantu mereka untuk mengusir arwah Karto. Dukun itu setuju untuk membantu warga kampung Maling. Dia pun datang ke kampung itu dan melakukan ritual untuk memanggil arwah Karto. Arwah Karto muncul di depan dukun dan warga desa. Ia terlihat begitu marah dan begitu mendendam. "Kalian semua telah membunuhku dengan kejam," kata arwah Karto dengan suara lantang. "Dan sekarang aku akan membalas dendam kepada kalian semua." Arwah Karto kemudian menyerang warga desa. Dia mencapik, menendang, memukul mereka dengan kekuatan luar biasa, seperti yang dialami oleh Karto menjelang ajalnya. Warga desa yang ketakutan berusaha melawan, tapi mereka tidak mampu menandingi kekuatan Karto. Satu persatu warga desa menjadi korban keganasan dari arwah Karto. Dukun yang melihat kejadian itu berusaha menghentikan arwah Karto. Dia menggunakan ilmu gaibnya untuk menyerang arwah Karto. Namun arwah Karto terlalu kuat untuk bisa dikalahkan. Dia pun dengan mudah mengalahkan dukun itu hingga membuatnya terluka parah. Setelah melampiaskan marahnya, arwah Karto menghilang. Dia meninggalkan warga desa yang ketakutan dan terluka. Teror Karto semakin menjadi-jadi di kampung Maling. Hampir setiap malam arwah Karto muncul dan menyerang warga desa. Berminggu-minggu berlalu, teror arwah Karto di kampung Maling tidak kunjung berhenti. Setiap malam warga desa dihantui ketakutan, menunggu arwah Karto muncul dan mencari korban baru. Rumah-rumah yang dulu ramai kini sunyi. Warga desa lebih memilih berdiam diri di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat dan berdoa agar arwah Karto tidak datang mengganggu mereka. Namun arwah Karto tidak pernah berhenti. Ia terus bergentayangan di kampung Maling, mencari orang-orang yang dulu ikut mengeroyoknya. Suatu malam, seorang staf desa yang bernama Samin sedang berjalan pulang sehabis piket di balai desa. Dia berjalan seorang diri melewati jalanan yang sunyi dan senyap. Tiba-tiba saja Samin mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya. Samin langsung lari ketakutan. Dia tahu bahwa bayangan itu adalah arwah Pak Karto. Arwah Karto mengejar Samin dengan cepat. Samin berlari sekuat tenaga, tapi arwah Karto semakin mendekat. Akhirnya Samin terjatuh dan tidak bisa lari lagi. Arwah Karto langsung mencekik leher Samin dengan kuat. Samin berusaha melawan, tapi ia tidak berdaya. Napasnya semakin lama semakin sesak dan akhirnya dia meninggal dunia di tempat itu. Keesokan harinya warga desa menemukan mayat Samin di pinggir jalan. Mereka semakin ketakutan dan juga putus asa. "Wah, gak bisa nih, kita harus pergi dari kampung ini. Kalau tidak kita semua akan mati," kata seorang warga dengan panik. "Tapi kemana kita? Kita tidak punya tempat tujuan. Kita gak tahu harus pergi kemana," timpal warga yang lain. Teror arwah Karto di kampung Maling itu semakin menjadi-jadi. Warga desa hidup dalam ketakutan dan kepanikan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan teror dari arwah Karto. Seorang dukun sakti pun sama sekali tidak berguna. Setelah teror yang tidak berkesudahan, kampung Maling berubah menjadi seperti kampung mati. Banyak warga yang memilih meninggalkan kampung itu, mencari tempat tinggal yang lebih aman. Namun beberapa warga masih bertahan, berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan arwah Karto. Beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa beberapa warga desa yang mengungsi ke kota lain juga ditemukan tewas secara misterius. Mereka diduga menjadi korban dari arwah Karto yang terus mencari mereka ke kampung Maling menjadi kampung terkutuk. Tidak ada lagi kedamaian di sana.
Yang ada hanyalah ketakutan dan kematian. Malam itu Sarah terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba saja ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Di dalam mimpinya, arwah Karto menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Arwah Karto berkata bahwa dia tidak pernah mencuri. Dia hanya difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Mereka menjebak Karto dan menuduhnya mencuri hingga warga desa marah dan mengeroyoknya hingga tewas. Tiba-tiba saja Sarah terbangun dari tidurnya. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti baru saja terjadi. Sial, umpat Sarah ketika ia bangun dari mimpi buruknya. Udah mati, masih aja gangguin hidupku. Sarah bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air. Berharap mimpi buruk itu segera hilang. Namun bayangan sang ayah yang disiksa oleh massa tetap terbayang jelas di pelupuk matanya. Syukurlah, tentu saja aku akan memaafkan mereka, ucap Sarah dengan suara datar. Warga desa sudah membunuhnya, berarti tidak ada lagi rahasia yang harus aku sembunyikan. Tiba-tiba saja dia mendengar suara pintu yang terbuka. Sarah menoleh dan ia melihat sosok bayangan hitam di balik pintu kamar mandi. Bayangan itu semakin mendekat. Sarah mulai menyadari bahwa itu adalah arwah dari ayahnya. Sarah terkejut. Dia hendak berteriak saat hendak berlari. Ia terpeleset di kamar mandi. Sarah jatuh dengan posisi yang sangat buruk. Sarah tidak bisa lagi berjalan. Budi yang mendengar Sarah berteriak pun segera menuju kamar mandi, lalu membawanya ke rumah sakit. Sarah dirawat selama beberapa hari. Kondisinya semakin parah. Sarah pun harus menerima kenyataan pahit ketika dokter mendiagnosisnya cedera tulang belakang yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Vonis ini bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan mimpi-mimpi indahnya dan masa depan yang cerah. Budi yang pada awalnya setia dan penuh cinta, ternyata tidak mampu menghadapi kenyataan. Perlahan Budi mulai menjauh, mencari alasan untuk tidak berada di rumah, dan akhirnya dengan berat hati, Sarah menerima surat cerai yang dilayangkan oleh Budi. Kalau kamu masih punya keluarga, nanti saya antarkan kok, kata Budi. Antarkan aku ke gubuk bapakku, jawab Sarah haru, seakan dunianya runtuh seketika. Oke, nanti saya akan suruh supir mengantar, kata Budi sambil berkacak pinggang. Aku ingin mengurus Andra, lanjut Sarah lirih. Apa? Mata Budi terbelalak. Jadi, Andra masih hidup? Iya, mungkin dia sekarang hidup sendiri karena bapakku sudah meninggal. Sarah sebenarnya suka mengetahui kasus kematian ayahnya yang tragis di sejak awal, namun Sarah sama sekali tidak peduli. Budi menarik napas panjang. Andra, akan saya ambil bagaimanapun juga dia darah dagingku. Ada penyesalan dari nada bicaranya Budi. Sekian tahun berumah tangga dengan Sarah, Andra menjadi anak satu-satunya. Budi pun lalu pergi meninggalkan Sarah seorang diri di rumah sakit. Maafkan Sarah, Pak. Sarah sudah terlalu banyak dosa sama Bapak. Seketika Sarah menangis jadi-jadinya. Sarah sangat menyesali perbuatannya kepada sang ayah. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi padanya adalah balasan dari perbuatannya yang keji. Sarah hidup dalam penyesalan dan kesengsaraan seumur hidupnya. Kampung Maling yang dulunya ramai penuh kehidupan, kini menjadi sunyi senyap. Rumah-rumah kosong yang tidak terawat menjadi saksi bisu tragedi yang menimpa kampung tersebut. Angin berembus lirih, membawa serta bau anyir darah dan desas-desus ketakutan yang masih melekat di setiap sudut desa. Kisah tragedi di Kampung Maling berakhir dengan tragis. Arwah Karto tidak pernah mendapat kedamaian. Dendamnya terus hidup, menghantui siapapun yang terkait. Kampung Maling menjadi kampung terkutuk. Tidak ada lagi harapan untuk kembali normal. Kutukan itu akan selalu ada. Dendam Karto bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang seorang anak yang tidak tahu apa-apa, harus ikut kehilangan nyawa. Meskipun cinta Karto tidak terbatas, tetapi sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun cintanya terbalas. Cinta kepada seorang anak. Di suatu senja yang sendu, sebuah mobil berhenti di depan gang sempit. Jalanan gang yang memanjang sampai ke pinggiran hutan.
Sang sopir menurunkan kursi roda. Budi membantu Sarah untuk duduk di atas kursi rodanya. Lalu supir itu mendorongnya masuk ke dalam gang yang sempit. Itu Budi berjalan dengan perasaan berdebat. Sarah duduk dengan perasaan bersalah. Mereka kini sudah melintasi belakang desa. Jalanan setapak itu membelah rawa-rawa dengan susah payah. Si supir terus mendorong kursi roda di jalanan yang tidak rata. Setelah beberapa saat di ujung sana, terlihat gubuk berdiri dengan tidak gagah. "Itu gubuknya?" tanya Budi. "Iya," jawab Sarah singkat. "Lokasi yang terlalu jauh dari desa." "Pak, mana mungkin anak kecil bisa hidup seorang diri?" celetuk si supir. "Kamu jangan ngomong sembarangan ya," suara Sarah bergetar. Akal sehatnya mulai bekerja, melihat situasi dan kondisinya. Sarah menyadari tidak mungkin anak sekecil Andra bisa hidup sendirian di tempat itu. Terlebih lagi Andra adalah anak berkebutuhan khusus. Firasat buruk mulai mengacaukan pikirannya. Setibanya di gubuk itu, mereka mendapati pintu sedikit terbuka. Kursi roda didorong masuk dan pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Di tengah gubuk yang gelap dan pengap itu tergeletak kerangka manusia. Sarah menjerit histeris. Dia sangat yakin siapa sosok itu. Itu adalah anaknya Andra yang selama ini ia titipkan pada ayahnya. Andra yang menderita autis kini hanya tinggal tulang belulang. Sarah lemas, air matanya tumpah. Ternyata setelah Karto meninggal dunia, tidak ada seorang pun warga yang peduli pada Andra. Bocah malang itu hidup sebatang kara di gubuk reot tanpa makanan, tanpa pengawasan hingga ajal menjemputnya. Sarah tidak bisa lagi membayangkan betapa menderitanya anaknya di saat-saat terakhir. Sarah memeluk erat kerangka Andra. Ia menangis meraung-raung, menyesali keputusannya untuk menitipkan Andra pada Karto. Andai saja dia tidak melakukan itu, Andra mungkin masih hidup. Kematian Andra pukulan telak bagi Sarah. Ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Ayahnya telah pergi dan sekarang anaknya menyusul. Sarah merasa sendiri, hampa dan sangat bersalah. "Segera urus pemakamannya, buat 2 liang lahat ya," perintah Budi. "Loh, kok 2 liang lahat, Bos?" tanya si sopir, tidak mengerti. "Saya akan pastikan kalau Sarah menyusul secepat mungkin." Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.